Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Ya, selamat datang. Hari ini kita akan fokus ke bab 9 dari buku Zero to One, judulnya Fondasi. Bab yang sangat penting ini. Betul. Anda mungkin sering mikir ya, kenapa sih ada startup yang sukses banget, tapi ada juga yang gagal total. Padahal idenya mungkin ya mirip-mirip aja. Nah, itu dia. Buku ini bilang jawabannya seringkali ada di awal banget, di fondasinya itu. Benar. Kayak ada semacam hukum gak tertulis gitu ya. Iya, kalau fondasinya salah dari awal, katanya hampir mustahil diperbaiki. Jadi, mari kita lihat lebih dekat kenapa ini fundamental banget. Tepat sekali. Momen pendirian itu kualitasnya beda. Beda banget dari semua yang terjadi setelahnya. Jadi kesalahan di awal itu fatal ya? Bisa fatal. Misalnya milih partner yang salah atau rekrut orang yang gak pas. Itu dampaknya panjang. Dan, sulit banget dibenerin. Oke. Jadi ya tugas utama pendiri itu ya memastikan fondasi ini benar-benar kokoh dari start. Nah, mari kita mulai dari pilar pertama nih. Milih rekan pendiri, co-founder. Di buku ini ada analogi yang, cukup kuat. Yang soal pasangan hidup itu ya. Iya, disamain kayak milih pasangan hidup. Konflik antar pendiri itu bisa separah perceraian katanya. Bisa menghancurkan perusahaan. Setuju banget. Dan yang menarik, penekanannya bukan cuma soal skill teknisnya saling melengkapi, Bukan cuma itu, tapi lebih ke sejarah bersama. Pernah kerja bareng sebelumnya, bukan orang yang baru ketemu di acara networking gitu. nah sejarah bersama ini penting banget. Kenapa? Karena ini bukan cuma soal cocok di permukaan aja. Oh, oke. Kalau udah pernah kerja bareng, itu udah keuji gimana cara nanganin tekanan, beda pendapat, cara kerja masing-masing. Jadi udah tahu belangnya lah ya kasarnya. Bisa dibilang gitu. Ini mengurangi risiko konflik fundamental yang seringkali akarnya dari beda nilai atau visi yang mungkin nggak kelihatan kalau baru kenal sebentar. Fondasi hubungan yang teruji ini kuat banget. Masuk akal. Terus gimana dengan tim secara keseluruhan? Keselarasan ini kan nggak cuma buat pendiri aja ya? Betul sekali. Semua di tim inti harus benar-benar satu perahu. Komitmennya penuh. Di buku ini ada ungkapan bagus tuh. Anda ikut di dalam bus atau di luar bus. Tegas banget ya. Iya, maksudnya nggak ada ruang buat yang setengah-setengah. Konsultan atau pekerja paruh waktu misalnya, Kenapa tuh? seringkali insentif mereka beda. Bisa jadi malah ganggu keselarasan jangka panjang tim inti. Oke, tapi startup kan butuh fleksibel juga. Gimana menyeimbangkannya dengan struktur? Nah, ini menarik. Meskipun butuh fleksibel, buku ini bilang perlu ada kejelasan peran, justru untuk menghindari konflik internal. Konflik internal. Iya, misalnya rebutan tanggung jawab yang sama, itu bisa lebih ngerusak dari persaingan luar loh. Wah, bener juga ya. Makanya, penting banget tiap orang itu bertanggung jawab penuh atas satu area yang unik. Jadi jelas siapa pegang apa, ada akuntabilitasnya. Oke. Pindah ke topik yang agak sensitif nih, kompensasi. Gimana caranya biar semua orang fokus ke tujuan jangka panjang? Ini selalu jadi diskusi seru ya. Iya kan? Apalagi di buku ini ada pandangan yang cukup provokatif soal gaji CEO. Yang soal angka $150.000 per tahun itu ya, untuk startup tahap awal yang didanai VC. Nah, iya. Mungkin kedengarannya kecil ya buat sebagian orang, kenapa sih batasannya segitu? Logikanya gini, gaji CEO yang nggak terlalu tinggi itu ngasih sinyal kuat, sinyal komitmen ke misi perusahaan. Bukan buat nyaman pribadi gitu ya? Tepat, bukan buat mempertahankan status quo. Sekaligus jadi patokan juga buat kompensasi tim lain. Terus kompensasi utamanya apa dong kalau bukan gaji tinggi? Nah, disinilah peran ekuitas atau kepemilikan saham. Ini alat paling efektif buat menyelaraskan semua orang ke penciptaan nilai jangka panjang. Meskipun nggak liquid dan berisiko ya. Justru itu, orang yang mau ambil porsi ekuitas besar, itu menunjukkan keyakinan dan komitmennya pada masa depan perusahaan. Dia percaya ini bakal jadi sesuatu. Tapi pembagiannya harus hati-hati kan, biar nggak ada iri-irian. Oh jelas, alokasinya harus cermat dan transparan sebisa mungkin. Itu seni tersendiri. Oke, ada satu lagi nih, ide menarik di akhir bab ini. Katanya, momen pendirian itu nggak cuma pas hari pertama aja. Iya, ini konsep yang menarik. Katanya, momen ini terus berlangsung selama perusahaan masih aktif bikin hal baru, masih dalam mode zero to one. Persis. Artinya apa? Fondasi yang bagus itu yang memungkinkan semangat inovasi awal ini terus hidup. Nggak berhenti. Jadi bukan cuma soal struktur di awal aja ya? Bukan cuma struktur formal,
tapi juga soal membangun budaya yang terus mendorong inovasi. Jangan cuma ngurusin kesuksesan yang udah ada. Harus terus merasa seperti baru mulai gitu ya. Betul. Menjaga keterbukaan dan keberanian untuk eksplorasi. Kayak di masa-masa awal yang penuh ketidakpastian itu. Itu kunci keberlanjutan jangka panjang. Wah, dalam banget ya pembahasannya. Jadi kalau dirangkum nih, apa intinya yang paling penting buat Anda ingat? Intinya, fondasi di awal itu bukan cuma nice to have, tapi mutlak harus benar. Harus ya. Mulai dari milih partner, Siapa co-founder Anda? Terus, gimana tim diselaraskan? Gimana strukturnya? sampai ke cara ngasih kompensasi dan insentif. Betul. Semua keputusan awal itu bobotnya luar biasa besar buat arah perusahaan ke depan. Nentuin DNA-nya. Oke, mungkin sebagai penutup ada pertanyaan buat pendengar kita renungkan. Mungkin ini, coba lihat proyek, tim, atau organisasi Anda sekarang. Seberapa kokoh fondasi yang udah Anda bangun? Pertanyaan bagus. Ada nggak elemen-elemen awal, hubungan tim, kejelasan peran, keselarasan tujuan, yang mungkin perlu Anda lihat lagi? Sebelum, ya mungkin udah telat buat diperbaiki. Refleksi yang penting sekali. Terima kasih banyak atas diskusinya hari ini. Sama-sama. Selalu menarik membahas ini.